Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolda Negeri Jakarta dan mewakilinya, dan yang saya hormati para alim ulama, para imam masjid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita ikut ngebom kemarin. Iya, kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa ngerti agama kita, itu karena Allah yang memberi hidayah. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan. Tapi sebalik, barang siapa yang Allah tentukan sesat bagi dia karena salah memilih kajian, salah berteman, salah bergaul, walaupun sejuta kiai didatangkan untuk memindah dia dari kesesatannya menuju hidayah Allah, tidak akan bisa. Karena yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kadang-kadang orang tua ingin anaknya ini soleh, ingin anaknya berada di atas jalan kebenaran, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi. Kita semua melihat anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Kita juga melihat bagaimana bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyaknya aliran-aliran, banyaknya banyaknya aliran-aliran sesat di Indonesia ini. Mungkin bukan hanya teroris, kemarin juga ribut masalah Gavatar. Mungkin tahun depan ada aliran baru lagi, mungkin tahun depannya ada aliran baru lagi. Karena Indonesia ini negerinya subur. Apa saja aliran di Indonesia ada pengikut. Apa penyebabnya? Satu, al-jahl, kebodohan. Orang ketika tidak memahami agamanya, tidak paham dengan Islam yang sebenarnya, maka apa yang dibisikkan oleh orang, yang didiktekan oleh orang, dia terima. Maka kita umat Islam harus membentengi diri kita dan anak-anak kita dengan ilmu yang benar. Ada orang ngaku nabi di Indonesia, banyak pengikut. Di Tasikmalaya, Ketua MUI-nya cerita ada Zat di sini seorang mengaku Nabi Idris. Kata dia, saya nggak heran ada orang ngaku Nabi karena dari dulu sudah ada orang ngaku Nabi. Yang saya heran banyak pengikutnya. Kok bisa kok itu mengikuti orang yang jelas-jelas nggak waras, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, masih ada pengikutnya. Maka dengan kita belajar dan memahami agama yang benar, insya Allah aliran-aliran itu akan bisa dihindar. Dan insya Allah Bapak polisi kita nggak capek lagi ngurusin yang teroris di sana, teroris di sana. Sampai Indonesia capek-capek bikin Densus.
munculnya aliran-aliran seperti itu. Dan harapan kita harus menyemarakkan kajian ilmiah yang berkaitan dengan agama kita, kajian yang mengkaji tentang Islam. Apa sih Islam ini sebenarnya? Baik, saya nggak mau bahas masalah itu, tapi harapan tadi sudah diharapkan kepada para kaum muslimin semuanya, bukan hanya di masjid ini, tapi di seluruh penjuru Indonesia, bahwa mereka juga bertanggung jawab menjaga stabilitas nasional. Negeri ini milik kita bersama. Negeri ini bukan miliknya Pak Polisi. Di negeri ini insya Allah anak cucu kita juga akan besar, akan tumbuh melanjutkan perjuangan kita. Kalau ternyata kita membiarkan orang-orang merusak negeri kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man awa muhditha. Allah melaknat seorang yang menyimpan atau melindungi pelaku kriminal. Dalam Islam itu dilaknat. Antum menyembunyikan pencuri, menyembunyikan perampok karena masih saudara, karena masih kerabat. Di Indonesia kan kalau kerabat yang menyembunyikan tidak dihukum, karena saudaranya dia berhak melakukan hal itu. Tapi dalam Islam dia dilaknat karena menyembunyikan pelaku kriminal. Yang menyembunyikan teroris, menyembunyikan apa saja, mereka akan dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Tema kita sore hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 20. Tanggal 20. Kita orang Islam. 20 Rabiul Akhir. Ingat, semua agama punya penanggalan, dan kita harus bangga dengan kalender kita. Sebentar lagi orang-orang akan melaksanakan apa? Hari Raya Cina. Apa? Gongsi Aceh. Oke, mereka orang Cina, monggo, silahkan. Mereka punya peradaban sendiri. Kita nggak usah gangguin mereka. Yang saya heran, kita orang Islam pakai peradabannya orang non-Muslim. Yang kita tahu bahwa Masehi itu penanggalannya orang-orang Nasrani. Silahkan orang-orang Nasrani memakai penanggalan itu hak mereka. Tapi kita orang Islam punya penanggalan sendiri yang namanya Hijriah. Hari ini tanggal 20 Rabiul Akhir 1437 Hijriah. Tema kita pada hari ini sebenarnya nggak pas. Apa judulnya? Fantastic Four. Itu judulnya film. Masa judulnya pengajian kayak gitu? Tapi ya panitianya yang bikin. Kalau judul itu dipakai di SMA mungkin cocok. Karena anak-anak SMA itu memiliki tauladan-tauladan bintang film, aktor-aktor, bahkan film-film yang bohong. Antum ketika nonton film Fantastic Four, jangan nonton. Anak-anak itu seakan-akan percaya, dibohongin sama Hollywood. Wah, keren banget filmnya. Kemarin yang namanya Star Wars, di mana-mana orang pada nonton. Subhanallah, oh itu dibohongin. Dari awal sampai akhir bohong. Tapi Masya Allah, saya puas dibohongin. Ini sesuatu yang kita harus real, kita hidup nyata di Indonesia. Nggak ada Star Wars, nggak ada Fantastic Four, nggak ada Spider-Man, nggak ada Batman, nggak ada apa lagi. Yang ada bapak polisi, real. Mereka yang jaga keamanan kita ini bukan Batman. Cuma orang tuh dibohongi. Ada orang-orang hero yang menyelamatkan negerinya, bohong, polisi yang kerja itu. Antum, Allah Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat, manusia itu suka mencontoh. Dia hidup ingin memiliki idola. Kalau dia salah memilih idola, nggak benar. Ada yang mengidolakan pemain bola. Pemain bola itu sholat apa enggak? Yang muslim sholat.
Tapi yang diidolakan pemain bola yang kafir, yang gak pernah sholat. Bahkan dia taruh fotonya di kamarnya, bahkan dia pakai di bajunya nomornya. Itu nomornya milik muslim apa kafir? Kau muslim, kau harus bangga dengan keislamanmu. Kita ini hidup di Indonesia, jelas ada kebebasan beragama. Tapi ketika dicampur adukkan agama, itu nggak boleh. Kita akan berbicara tentang 4 orang yang mungkin fantastik, tapi real, nggak bohong. Itu yang kebanyakan kita nggak tahu. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ajma'in. Mereka 4 orang yang ditinggal mati oleh Rasulullah SAW, namun mereka bisa merubah wajah dunia. Bukan cuma wajah sebuah negeri, tapi wajah dunia. Islam dulu tuh hanya di kota Madinah, kemudian sampai ke Mekah, sampai ke Yaman di masa Umar bin Khattab, sampai ke Mesir, sampai ke Palestina. Di masa Utsman bin Affan, Islam itu sampai ke Azerbaijan, sampai ke sana. Subhanallah. Apakah tidak pantas mereka disebut orang-orang yang fantastik? Mereka adalah Khulafaur Rasyidin. Seharusnya yang berbicara pertama ini Ustaz Rajul tentang Abu Bakar dan Umar. Saya dapat bagian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tapi karena beliau sakit, semoga Allah menyembuhkan beliau dan menyembuhkan orang-orang Islam yang sakit semuanya. Maka antum yang punya gadget tuh dibuka Sahih Bukhari. Kan ada aplikasi kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Semua kitab hadis, Bukhari, Muslim, ada sebutkan 6 buku hadis, kan kasih hadiah. 6 buku hadis yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Nah, Sunan Abu Dawud, barakallahu. Nah, jemaah, 6 kitab ini semuanya memiliki bab khusus tentang para sahabat. Karena sahabat Nabi itu orang-orang pilihan yang berjuang untuk Allah Jalla Jalaluhu. Bukan berjuang karena mendapatkan gaji, bukan berjuang karena mendapatkan imbalan, tapi mereka berjuang karena Allah Jalla Jalaluhu. Cukup Allah sebagai Rabb mereka, Allah yang memberikan segala-galanya. Sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mekah, kita ingat dengan Bilal bin Rabah, bagaimana dia disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Bilal cuma ngomong satu, Ahadun Ahad, Allah itu Esa, Allah itu satu. Apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Maka 6 kitab ini semuanya memiliki Kitabul Manaqib, Manaqibu Ashabin Nabi SAW, tentang keutamaan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ajma'in. Baik, yang ada aplikasi Sahih Bukhari, antum paling tidak punya tuh aplikasi Sahih Bukhari bahasa Indonesia sudah. Maka paling tidak antum baca tuh, kalau beli kitabnya itu mahal. Tapi kalau download aplikasinya kalau nggak salah gratis ya. Al-Imam Bukhari mengatakan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam suddul abwab illa bab Abi Bakar. Nabi SAW bersabda, semua pintu di Masjid Nabawi ditutup kecuali pintu rumahnya Abu Bakar Siddiq. Jadi Masjid Nabawi dahulunya itu nempel dengan rumah penduduk. Semua penduduk yang tembok rumahnya
nempel sama Masjid Nabawi, mereka lobangi, bikin pintu. Jadi kalau mau ke masjid langsung keluar dari rumah. Masya Allah, enak apa enggak enak? Sekarang banyak orang rumahnya depan masjid tapi sholat dari masjid. Para sahabat Nabi yang rumahnya jauh pun ke masjid, bukan hanya yang pintunya nempel ke masjid. Semua pintu rumah yang nyambung ke masjid suruh tutup sama Rasulullah SAW, kecuali pintu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada apa? Kok semuanya ditutup, hanya pintunya Abu Bakar As-Siddiq? Para ulama berbicara itu isyarat bahwa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An Abi Sa'id Al-Khudri, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Khataba Rasulullah SAW, Nabi pernah ceramah di mimbar. Beliau lagi ceramah, di antara yang beliau sampaikan, innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indahu. Allah Jalla Jalaluhu memberikan pilihan kepada salah satu hambanya antara tetap hidup di dunia atau meninggal bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah. Hamba yang dikasih pilihan ini memilih siapa? Memilih Allah, memilih kenikmatan yang ada di sisi Allah. Fabaka Abu Bakar, ini sepenuh Masjid Nabawi orang pada dengerin khusyuk. Yang nangis cuma Abu Bakar. Apa kata orang-orang? Fa'ajibna libukai, kita heran, kok ini kenapa nangis? Nabi itu cerita ada hamba yang dikasih pilihan antara terus hidup atau dia meninggal dunia. Tuh hamba memilih di sisi Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, kita menjadi tebusan buat engkau. Ternyata yang dikasih pilihan siapa? Rasulullah SAW. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min amanin nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Orang yang paling berjasa kepada aku, kata Rasulullah, dalam persahabatannya, dalam harta benda yang dia berikan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Antum bisa bayangin bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, semua hartanya dia sedekah. Semua. Kita jangan semuanya, separuh aja mikir, seperempat mikir. Zakat yang 2,5% masih terkadang tidak kita bayar. Abu Bakar Siddiq pernah datang kepada Rasulullah SAW dengan semua hartanya. Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar. Andai kata aku mengambil seseorang sebagai kekasih, menjadikan seseorang sebagai khalil. Kita sering mendengar kata-kata Habib. Habib dan khalil lebih tinggi mana maqam? Khalil. Khalil itu al-khullah, al-mahabbah, al-khalisah, kecintaan yang murni. Rasul sallallahu alaihi wasallam andai kata menjadikan seseorang itu sebagai khalil, pasti akan dijadikan Abu Bakar. Tapi karena Allah sudah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, maka Nabi mengatakan, walakin ukhuwatul Islam wa mawaddah. Abu Bakar, engkau adalah saudaraku, dan kecintaan dalam Islam antara aku dengan engkau. Lalu Nabi mengatakan, la yabqayanna fil masjid babun illa sud illa bab Abi Bakar. Semua pintu di masjid ditutup kecuali pintunya Abu Bakar Siddiq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa sih keutamaan Abu Bakar Siddiq? Sebutkan 5 keutamaan Abu Bakar Siddiq. Anda kasih hadis. Jangan
5 nggak banyak. Antum kalau menyebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq ada sampai 100 bahkan 150. Kita cuma minta 5. Jamaah. Oke, kita turun 4. Iya, di situ. Hop. Berdiri. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Nah, yang pertama. Gua Hira. Gua Tur. Baik, yang kedua. Nah, lihat nih. Nanti kita akan sampai ke hadisnya. Abu Bakar itu membenarkan semua sabda Rasul SAW. Enggak pernah ragu-ragu. Ketika kejadian Isra Mi'raj, siapa yang percaya Nabi bisa berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam? Enggak sampai semalam udah balik ke Mekah. Padahal orang-orang kafir kalau mau berangkat ke Masjidil Aqsa, ke Syam, ke Palestina, semoga Allah membebaskan Palestina dari tangan orang Yahudi. Ketika ke sana itu 1 bulan, bolak-balik 2 bulan. Baik. Itu. Antum kalau udah duduk jangan lupa. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendapatkan informasi itu, mereka berpikir punya bahan untuk menyesatkan orang Islam. Nih, Nabi kalian bohong. Mana mungkin bisa berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mereka datang ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar kau ingat tuh sahib ente. Za'ama sahibuka bahwa dia berangkat tuh ke Masjidil Aqsa terus baik lagi. Semalam, percaya. Lau qala dzalika la sadaq. Kalau itu dikatakan oleh teman, maka dia benar, jujur. Kata mereka, Abu Bakar, kau percaya? Inni u'minu bi khabaris sama. Aku beriman dengan berita yang turun dari langit. Masa cuma kayak gitu nggak percaya? Subhanallah. Maka Abu Bakar disebut as-Siddiq. Yang ketiga, setelah Rasul SAW wafat, Abu Bakar memerangi nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu itu harus diperangi. Jadi Polda harus memerangi nabi-nabi palsu, melanjutkan perjuangan. Malaikat palsu juga udah ditahan. Ya Allah, benar-benar kacau negeri kita ini. Kalau ada malaikat gitu palsu. Allahu Akbar. Tapi yang selanjutnya, Abu Bakar memerangi orang yang tidak bayar zakat. Nah, tuh di antara kemuliaan Abu Bakar Siddiq, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menceritakan kejadian ini lagi sama sahabatnya ngomong. Kata Rasul SAW, bainama rajulun yasuqu baqaratan, ketika ada seorang yang dia giring sapi. Tahu-tahu sapinya dinaiki. Ketika sapi itu dinaikin, sapi itu noleh ngomong sama yang naikin. Inni lam ukhlaq lihada, innama ukhlaqu lil harb. Aku ini diciptakan bukan untuk dinaikin. Aku ini diciptakan untuk membajak sawah. Apa kata orang-orang? Subhanallah, baqaratun tatakallam. Maha suci Allah, sapi bisa bicara. Antum percaya enggak? Ragu-ragu. Para sahabat ketika Nabi nyampaikan itu, mereka ada keraguan. Sapi bisa bicara. Apa kata Rasulullah SAW? Wa inni u'minu bihada wa Abu Bakar wa Umar. Aku percaya dengan hal ini. Abu Bakar percaya,
Umar percaya, padahal Abu Bakar dan Umar nggak ada di tempat itu. Tapi karena tahu mereka orang yang percaya dengan sabda Rasulullah, Nabi itu nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu Nabi cerita lagi, bainama ra'in fi ghanamihi, ketika ada seorang pengembala kambing, fa idza bi, tahu-tahu ada serigala yang mengambil salah satu kambing, seekor kambing. Dikejar sama pengembala ini, ditarik ke kambing. Bayangkan, serigalanya noleh ke orang. Ente gimana nanti kalau nggak ada yang mengembalakan kambing itu kecuali anak? Apa kata para sahabat lagi? Subhanallah, dhi'bun yatakallam. Subhanallah, serigala bisa bicara. Kata Rasulullah SAW, wa inni u'minu bihadha wa Abu Bakar. Aku beriman dengan kejadian ini. Abu Bakar juga beriman, Umar juga beriman. Padahal Abu Bakar dan Umar tidak ada. Kadangkala banyak hadis Rasul SAW yang kita dustakan karena nggak masuk. Contoh hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ini contoh sering diingatkan oleh Ustaz. Contoh kalau ada lalat masuk ke tempat minum. Idza waqa'a al-dhubabu fi ina'i ahadikum falyabis. Kalau ada lalat masuk ke tempat minum, tempat makan kalian, maka tolong dicelupin. Celupin itu melihat terus buang. Kenapa? Fa inna fi ihda jananiha da'u fi ukhra syifaa. Di satu sayap nyamuk itu, satu sayap lalat itu ada racun, di satu sayapnya lagi ada penawarnya. Itu melihat syirah. Ana izin minum dulu. Saya minum dulu. Coba. Antum percaya masak lalat yang kotor dari tempat sampah, dari kotoran masuk ke air, suruh minum, terus suruh minum. Percaya nggak antum? Sebagian dokter nggak percaya dulu, sebagian dokter nggak percaya karena dia masih gunakan akalnya, tidak menggunakan hati. Seorang yang beriman, apa aja yang disabdakan Rasulullah SAW? Nabi bersabda, hadisnya sahih, Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, aku terima, asalkan hadisnya sahih. Kalau hadisnya palsu, nggak boleh kita percaya. Akhirnya dokter-dokter di Mesir yang menolak hadis tadi, ilmu kedokteran ini berkembang. Yang dulu bermanfaat mungkin tahun depan dikatakan oh ternyata berbahaya. Dia namanya ilmu bikinan manusia, dia berkembang. Tapi ini sabda Rasulullah SAW. Nabi itu mendapatkan wahyu dari pencipta lalat. Setelah dikaji oleh kedokteran, alat-alat semakin canggih, mereka pelajari ternyata benar bahwasanya lalat itu ketika nyebur, dia itu nggak tenggelam, dia itu di atas gitu. Dan dia tidak mengeluarkan penawarnya, tapi dia itu termasuk salah satu cara membela diri, ya, menyelamatkan diri dia tebarkan racunnya. Ketika dicelup, mau tidak mau salah satu sayap yang ada penawarnya dia lepas penawar, dan ketika diangkat air itu layak diminum. Dokter-dokter pada percaya sama hasil penelitian atau percaya dengan Rasul SAW? Hasil penelitian. Kok nggak percaya sama Rasul SAW? Sedangkan seorang mukmin percaya. Abu Bakar As-Siddiq percaya dengan semua yang disabdakan oleh Rasul SAW. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar meriwayatkan, dia berkata, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman radhiyallahu. Di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini
ngobrol di antara teman-teman kita, tanya siapa sih orang yang paling baik di antara umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita bersepakat yang paling baik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Subhanallah. Itu kesaksian para sahabat. Anak jadi nggak bisa pegang ini karena berkeringat jamaahnya. Baik, alhamdulillah. Di dalam hadis yang lain, hadis Jubair bin Mut'im, dia cerita, atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang wanita datang menjumpai Rasul SAW. Fa'amaraha an tarji'i. Ini perempuan sama Rasul SAW dikasih tahu, kau nanti balik ke sini. Kau nanti balik ke sini. Kata perempuan ini, ara'aita in jitu wa lam ajidka. Gimana kalau aku datang ke kota Madinah? Dia bukan dari kota Madinah. Dia mengatakan, gimana kalau aku datang ke sini tapi aku tidak berjumpa dengan engkau? Ka'annaha taqul maut. Kata dia, mungkin kau sudah meninggal wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? In lam tajidni fa'ti Abi Bakar. Fa'ti Abu Bakar. Kalau kau datang ke Madinah tidak menjumpai aku, maka jumpai Abu Bakar. Para ulama mengatakan ini isyarat bahwa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Ammar bin Yasir. Antum sekarang jadi orang Islam itu tidak seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu disiksa karena dia sebagai seorang Muslim. Ibunya Sumayyah disiksa dan ditusuk di kemaluannya sampai mati. Kita mengamalkan Islam alhamdulillah di Indonesia bebas. Tidak seperti di Suriah. Kita bikin kajian di Polda, bayangkan, subhanallah. Di Suriah sebelum terjadinya pemberontakan, Assad, bapaknya Bashar Assad, dari dulu sudah memberlakukan kira-kira tahun 60-67 memberlakukan keadaan darurat. Jadi orang itu semua bikin pengajian harus ada izin, harus macam-macam. Kemudian kalau ada satu orang dicurigai, ditangkap tanpa disidang. Saya punya teman di Madinah, bapaknya nggak pernah pulang dari rumahnya. Diambil, kata dia sudah puluhan tahun anak nggak pernah balik. Kita alhamdulillah jemaah. Di masa Rasul SAW orang mau sholat takut. Abu Bakar As-Siddiq bikin musola di depan rumahnya, marah orang-orang kafir Quraisy. Dan Rasul SAW pernah sholat, diletakkan isi perut onta, ari-ari onta yang baru melahirkan ditaruh di punggung Rasulullah SAW. Sholat beliau. Kita ini sekarang azan di mana-mana kita dengar, tapi terkadang hati kita tidak tergerak untuk ke rumah Allah. Ammar bin Yasir mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsah. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Makkah, yang beriman bersama beliau itu cuma 5 orang. Cuma 5 orang. Kita sekarang satu masjid kayak gini, masya Allah. Khamsatu a'budin, 5 budak, wa imra'atan wa Abu Bakar, dan ada 2 wanita bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kita pindah ke Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Oke, Anda mau kasih hadiah. Beda umurnya Abu Bakar dengan Rasul SAW berapa tahun? Nah, ada yang jauh berapa? Nah, berapa? 3 tahun. Hampir 3 tahun. Antum kurang sama belum? Mana jamaah? Mana yang menjawab? 4 tahun antum.
2 enggak, 3 enggak, 4 Ustaz. 2 tahun setengah. Apa sih dia? 2 tahun setengah kira. Maka Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah setelah Rasul 2 tahun setengah, kemudian meninggal dunia. Berapa umurnya Abu Bakar Siddiq meninggal dunia? 63 tahun Hijriah. Antum sekali lagi jangan ngomong inti umurnya berapa? 63. Seperti Rasul SAW. Tidak sama. Nabi 63 Hijriah, engkau 63 Masehi. Sudah lebih tua dari Rasul SAW. Umar bin Khattab bedanya 10 tahun dengan Rasul SAW. Bukan 10 tahun, 13 tahun tinggal jamaah, atau 12 tahun setengah. Umar masuk Islam ketika umurnya 26-27 lebih. Umurnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Semua sahabat Nabi masuk Islam muda, nggak ada yang tua. Semuanya di bawah umur 40 tahun. Karena anak muda itu berbeda dengan orang tua. Antum lihat, orang tua itu lebih kuat memegang tradisi daripada anak muda. Orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi berdakwah alaihi salatu wassalam, mereka berpegang teguh dengan budaya mereka, dengan tradisi mereka. Ketika Abu Thalib, pamannya Nabi, meninggal dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya. Ternyata di rumah pamannya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah kafir. Ya, orang-orang kafir itu percaya sama Allah. Cuma mereka punya tradisi syirik. Mereka itu tawaf, haji, mereka ke Mina, Arafah, wukuf, mereka melakukan itu semua. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, apa jawaban mereka? Allah. Tuh patung-patung yang di Ka'bah, patung-patung nggak bisa nyiptakan apa-apa. Kita yang bikin tuh patung. Mereka percaya hal itu. Terus kenapa? Kok nyembah patung? Ya hanya sekedar perantara supaya lebih dekat sama Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Itu keyakinan mereka. Maka kalau ada orang Arab namanya Abdullah, ada. Bapaknya Nabi Abdullah. Belum kenal Islam pada waktu itu. Abdullah bin Abi Umayyah bersama Abu Jahal datang ke situ. Ini pamannya Nabi udah tua. Umurnya sudah di atas 70 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang mengatakan kepada pamannya, "Qul ya am, paman, tolong kau katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah." Sebuah kalimat yang aku akan berjuang untukmu pada hari kiamat di sisi Allah, bahwa kau sudah masuk Islam. Dalam kondisi seperti itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, orang-orang kafir juga berdakwah. Katanya, Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan ajaran bapak Abdul Muttalib? Nih, berbicara tentang tradisi nenek moyang. Orang tua itu sangat berpegang teguh dengan Rasul SAW. Kembali mengulangi, qul la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi kembali mengulangi hal itu. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, sampai akhirnya meninggal dalam kondisi dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Berkaitan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masih muda dan dia benci dengan Islam. Dia punya kekuatan untuk menghancurkan Islam. Bahkan dia ingin membunuh Rasul SAW. Tapi anak muda itu labil jiwanya. Maka tatkala sampai dakwah Islam kepada dia, subhanallah, Umar lancang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaan? Apa kemuliaan Umar bin Khattab? Sebutkan 5. Masya Allah, yang siap disangkakan. Apa? Berdiri.
Al-Faruq. Baik. Yang kedua, berani menunjukkan keislamannya terang-terangan. Yang ketiga, setan takut. Masya Allah, benar setan takut. Iya, benar. Nanti hadisnya kita akan baca. So. Yang keempat, dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, masuk surga bersama Rasul SAW. Baik. Yang kelima, subhanallah, barakallahu fiikum. Kalimat besar. Itu kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berada di Gunung Uhud. Gunung Uhud. Siapa yang pernah umrah? Sebesar apa Gunung Uhud? Anak kasih hadiah. Besar banget Ustaz. Ya iya besar banget itu. Berapa panjangnya? 7 km. Lebarnya? Kira-kira panjangnya 9 km. Nggak apa-apa, kasih hadiah. Siap ya. Yang lebarnya hampir 3 km. Gunung Uhud ini besar sekali. Rasul SAW pernah naik ke Gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukan gunung Merapi, gunung batu. Saya ingat pernah bersama teman-teman mahasiswa di Madinah, kita nginep di Gunung Uhud. Ya biasa anak muda, petualangan. Maghrib malam kita naik ke sana. Ternyata anjing-anjing liar, entah suara serigala, semuanya datang dari gunung itu mengepung kita. Penduduk kampung itu keluar semuanya. Sampai polisi ambil lampu sorot ke gunung. Kita ketakutan jemaah. Lah, alhamdulillah selamat tidak tangkap polisi. Ada kejadian apa di Jabal Uhud? Banyak kejadian, perang Uhud di sana. Rasul SAW pernah naik ke Gunung Uhud itu bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Faraja fabih, Gunung Uhud itu bergetar. Bergetar. Subhanallah. Lalu Rasul SAW menginjakkan kakinya mengatakan, "Uthbut Uhud, diam kau." Subhanallah. Benda dia mungkin bahagia ketika ada Rasul SAW di atas. Maka Nabi mengatakan, "Uthbut, diam kau Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Yang di atasmu ini ada seorang nabi dan seorang siddiq dan 2 orang yang mati syahid. Nanti siapa? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Berbicara tentang keutamaan Umar bin Khattab. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ra'aituni dakhaltul jannah. Aku bermimpi melihat aku masuk surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepada kami, memohon kepada surga. Fa idza ana birrumaysa imra'ati Abi Talha. Di surga aku melihat Rumaysa. Rumaysa itu ibunya siapa? Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, istrinya Abu Talha. Nabi melihat Rumaysa di dalam surga. Wa sami'tu khashafa. Aku melihat ada suara orang jalan nih. Ada suara sandal di sana. Faqultu man hadha? Aku tanya, ini siapa ya? Faqala hadha Bilal. Ini suaranya Bilal. Subhanallah. Wa ra'aitu qasran bi fina'ihi jariyah. Aku melihat istana yang di depan istana itu ada gadis. Maka aku bertanya, faqultu liman hadha? Ini punya siapa istana ini? Faqala li Umar. Ini punya Umar bin Khattab. Subhanallah. Umar telah memiliki istana di surga Allah Jalla Jalla.
Berdasarkan kesaksian siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Fa'aradtu an adkhulahu fa'anzur ilaihi. Aku ingin masuk. Masya Allah. Antum kepanasan apa ustaznya kepanasan? Kita sama-sama kepanasan. Tapi tenang, tidak lama lagi insya Allah dingin. Kata Rasulullah SAW, aku ingin masuk ke istana itu untuk melihat isinya. Fadzakartu ghairatan. Aku ingat, ya Umar, engkau itu pencemburu. Kecemburuannya Umar terhadap istrinya. Faqala Umar bi abi wa ummi ya Rasulullah, a'alaika amr. Wahai Rasulullah SAW, apakah kepadamu aku cemburu? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia bercerita kisah di Mekah, bagaimana kondisi umat Islam yang hina, yang dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kita jadi mulia, jadi terhormat sejak masuk Islamnya Umar. Jadi memang di dalam masyarakat ini ada orang-orang yang punya power, yang punya kedudukan. Ketika dia masuk Islam, dia akan memberikan perubahan. Dia akan membuat atau memberikan peran yang besar terhadap jalannya Islam. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi di rumah sama beberapa perempuan sedang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Umar izin. Ketika perempuan-perempuan dengar suaranya Umar, semuanya pada kabur, sembunyi. Umar masuk. Kata Umar, ente kenapa itu? Ente kok takut sama enggak takut sama Rasul SAW? Seharusnya engkau lebih takut kepada Rasulullah SAW. Apa kata wanita-wanita itu? Qal anta aghla. Kau kasar. Kau ngomongnya itu. Kata itu perempuan marah Umar. Rasul SAW ketawa ketika perempuan ngomong seperti itu kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan tadi yang disebutkan keutamaan Umar bin Khattab, "Lau salaka syaitanun fajjan, lau salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajji." Kata Rasulullah SAW, ya Umar, kalau kau lewat jalan, umpamanya Umar tuh lewat jalan sini, setan itu gak berani berpapasan dengan Umar, dia cari jalan lain. Padahal Umar gak kelihatan sama setan, tapi setan takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini diantara kemuliaan Umar bin Khattab, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjaminkan untuk Umar bin Khattab dia masuk surga. Apa bisa diterima kalau muncul manusia-manusia yang mengatakan Umar itu kafir, Umar itu masuk neraka? Kita lebih percaya dengan Rasulullah SAW daripada dengan ucapan orang-orang. Baik, berlanjut ke Utsman bin Affan. Tinggal satu dia. Sebutkan 5 keutamaan Utsman. Itu udah angkat tangan, gak apa-apa di belakang. Fadhil. Nah, yang pertama, Masya Allah, tuh jamaah, malaikat malu sama Utsman. Subhanallah. Yang kedua, Allah Akbar. Nah, Utsman itu tidak pelit, banyak harta yang diberikan untuk Rasulullah SAW. Dan Utsman sampai hari ini punya wakaf, kebun dan sumur, yang itu wakafnya Utsman bin Affan. Umurnya 1437 tahun. Sampai hari ini tetap pahalanya ngalir ke Utsman bin Affan. Kita tahu di antara amalan yang tidak putus adalah sedekah jariyah. Baik, selanjutnya. Sahabat yang dijamin masuk surga.
Masya Allah, barakallahu fikum, silakan kasihkan. Ya. Yang kelima, antum apa? Taib, tambahkan yang kelima. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Utsman itu yang mengumpulkan Al-Quran Al-Karim. Utsman itu Dzun-Nurain. Jadi dia udah siap browsing di mana. Udah. Baik, gak apa-apa. Baik, bicara tentang Utsman bin Affan. Kenapa Utsman disebut Dzun-Nurain? Karena tidak ada manusia di muka bumi yang menikah dengan dua anak Nabi kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Siapa nama istri yang dinikahi oleh Utsman bin Affan? Udah habis hadiahnya, cuma katakan. Nggak apa-apa. Ruqayyah dan Ummu Kulthum, bayangkan dua anak Nabi dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan. Tapi setelah meninggal yang satunya, baru yang satunya. Disebutkan Utsman bin Affan ini orangnya nggak tinggi, nggak pendek, sedang. Azim ma bainal mankabain, ma bainal mankibain. Orangnya jangan ditanya, gagah. Katsal lihya azim, jenggotnya lebat. Dan semua sahabat Rasulullah SAW itu jenggotnya lebat. Cuma Abu Bakar yang memang khafiful aridain, jenggot yang ada di pipinya itu lembut. Ya memang rizki beda-beda. Antum lihat jenggotnya ada yang 8 lembar, ada yang 7 lembar, ada, itu rizki dari Allah. Maka antum bersyukur. Utsman azim al-lihya, azim al-karadis, tangannya itu kekar. Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang hasan al-wajh, wajahnya itu tampan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kemuliaan Utsman bin Affan? Dia termasuk orang yang masuk Islam terlebih dahulu. Dia masuk Islam lewat siapa? Abu Bakar Siddiq. Bayangkan, Abu Bakar itu dapat pahala semua amalan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ini keutamaan berdakwah jamaah. Ketika ada orang umpamanya nggak sholat, antum ajak sholat, kemudian dia sholat, antum dapat pahala sholat dia. Maka jangan membiarkan orang tidak sholat, tidak antum kasih tahu dia. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu keutamaannya, pernah dia datang menyumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam di kebun. Lalu dia minta untuk izin masuk. Penjaga kebun itu kasih tahu, suruh dia masuk. Iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan tusib. Bukakan bagi dia pintu dan kasih dia kabar gembira masuk surga, tapi dengan musibah yang menimpa dia. Di antara keutamaan Utsman tadi disebutkan masalah malunya ya. Rasulullah SAW ketika duduk di rumahnya, ada Abu Bakar masuk, tersingkap paha Rasulullah SAW, dibiarin. Masuklah Umar, dibiarin. Ketika Utsman izin masuk, Rasulullah SAW membenahi duduk. Itu yang tersingkap ditutup. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, ya Rasulullah, dakhala Abu Bakar. Abu Bakar masuk, kau biasa. Umar masuk, kau juga nggak peduli. Thumma dakhala Utsman, fajalasta wa sawaita thiyabak. Kemudian Utsman masuk, kau duduk dan memperbaiki pakaianmu. Faqala, apa kata Rasulullah SAW? Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Apa aku nggak malu dari seorang yang malaikat malu sama dia? Subhanallah. Kalau Umar bin Khattab syaitan takut, kalau Utsman bin Affan malaikat malu kepada Allah. Berbicara tentang kedermawanan Utsman, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Utsman bin Affan ketika perang Usrah, perang Tabuk, Nabi ketika itu minta kepada para sahabatnya untuk memberikan donasinya. Karena perang itu perjalanan 700 km di musim panas yang sangat terik. Pas waktunya kurma itu matang. Antum tahu kurma matang itu berapa teriknya matahari?
Ana pernah di Madinah, panasnya Madinah itu sampai 59 derajat. Itu diberhentikan orang kerja. Ketika itulah para sahabat berangkat perang. Utsman membawa di kantongnya itu 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau sekarang 4 kilogram emas plus 1/4 kilo, 4.250 gram. Itu yang dibawa oleh Utsman. Berapa miliar sekarang? 2,3 miliar kasihkan ke Rasulullah SAW. Nabi SAW ketika itu Utsman membawa dan dibuka sama Utsman dari kantong. Ini Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil uang itu, dibolak-balik sama Rasulullah SAW, mengatakan ma darra Utsman ma amila ba'dal yawm. Setelah yang dilakukan Utsman ini gak akan berbahaya apapun yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Kemudian Utsman bin Affan, ingat, dia dijanjikan mati syahid sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab ketika di atas Jabal Uhud. Dan betul, Utsman bin Affan mati syahid pada tahun 36 Hijriah. Itu awal munculnya Khawarij. Yang sekarang ISIS, nenek moyang mereka itu Khawarij. Mereka tidak suka dengan pemerintahan Utsman. Jadi memang peralihan dari pemerintahannya Umar bin Khattab ke pemerintahannya Utsman itu membuat orang jadi ingin menguasai. Di masa Umar bin Khattab, Umar tuh pegang pecut kalau jalan, nggak ada yang berani. Di masa Utsman bin Affan, Utsman ada perbedaan karakter. Utsman itu lembut orangnya, malaikat malu. Dia itu bagi-bagi duit, dia masya Allah berikan kemudahan. Di awalnya nggak ada masalah. Di akhir pemerintahan Utsman bin Affan mulai itu orang-orang Khawarij, orang-orang yang punya pemikiran mengkafirkan pemerintah. Pada waktu itu pemerintahan Utsman bin Affan dan melihat pemerintahnya nggak adil. Lalu dia berontak berdasarkan mesti ada provokator. Siapa provokatornya? Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ingat, tidak bisa dipungkiri, orang-orang Yahudi ketika itu ya sampai hari kiamat mereka benci dengan Islam. Mereka ingin menghancurkan Islam. Ketika tidak bisa menghancurkan Islam dari luar, perang nggak bisa, maka mereka menghancurkan Islam dari dalam. Salah satunya itu benih-benih teroris yang ada sekarang itu bermula dari Khawarij. Sudah muncul di sana. Jadi dia kompori, yang dikompori sekali lagi orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang kampung yang jauh-jauh dari pemerintahan Islam itu yang dikompori. Kita tahu tuh Utsman nggak adil tuh. Utsman melakukan ini. Gimana nih pemerintahnya kayak gini? Akhirnya berkumpul beberapa orang ke Madinah untuk berontak. Penduduk Madinah ketika itu bersiap-siap untuk membela Utsman bin Affan, tapi Utsman mengatakan jangan. Sudah, nggak perlu dikucurkan darah. Dan pada akhirnya Utsman bin Affan tewas meninggal dunia, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Yang sekarang seperti ISIS sekarang kita lihat, pemahaman mereka kurang lebih sama. Semua yang tidak mau bergabung dengan mereka, semua yang tidak cocok dengan mereka kafir, dan kalau kafir darahnya halal. Jadi pengeboman terjadi itu prosesnya panjang. Proses pertama pencucian otaknya. Nih orang nih kayak gini nih, nggak adil, tidak melakukan syariat, itu kafir. Kalau kafir darahnya halal. Kalau kau membunuh dia masuk surga. Berangkat. Kenapa masuk surga? Subhanallah. Itu yang terjadi dengan Utsman. Dan Utsman meninggal dunia dalam kondisi sedang membaca Al-Quranul Karim ketika itu ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di masa Utsman bin Affan ini Islam telah sampai ke negeri-negeri yang jauh sekali.
Karena di masa Utsman penaklukan Islam itu telah sampai tadi disebutkan ke Azerbaijan, ya, sampai ke Afrika. Afrika itu Tunisia, sampai ke Tunis. Islam itu sampai ke Sudan. Islam itu sampai ke Kubrus, pulau Kubrus, pulau apa? Siprus ya namanya. Apa? Siprus. Itu udah sampai Islam ke sana di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kalau Syam sudah selesai. Kemudian pada tahun ke-36 dia juga dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Mulai sudah muncul tuh orang-orang yang mengkafirkan, orang-orang yang membunuh siapa yang tidak cocok buat dia lagi. Selesai masa Utsman bin Affan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tahu dalam keutamannya Ali bin Abi Thalib? Nggak ada hadiahnya. Tahib nggak apa-apa antum. Ini angkat tangan dulu. Berdiri ya. Apa keutamaan Ali bin Abi Thalib? Nggak apa-apa antum, jangan ketawa cuma. Alhamdulillah ilmu itu dibaca. Tafadhol. Dia adalah khalifah yang keempat. Yang kedua, subhanallah nih, Ali itu sosok pemberani jemaah. Dia siap mati menggantikan Rasul SAW di tempat tidurnya ketika orang-orang kafir datang mau bantai Rasul SAW. Ali tidur di sana. Radhiyallahu ta'ala. Yang ketiga, Allahu Akbar, menikahi Fatimah binti Rasulullah SAW. Yang keempat, dia main masuk surga. Yang kelima, anak-anak yang pertama kali masuk surga. Nanti panitia kasih hadiah. Mana panitia? Kok menghilang panitianya? Ya, antum minta sama panitia. Baik, itu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ali ini sosok yang pemberani, dan Rasul SAW memberikan kesaksian bahwasanya Allah dan Rasulullah cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kisah Ali bisa menikahi Fatimah? Masya Allah, putri yang paling cintai Rasul SAW. Pernah Fatimah itu dilamar oleh Abu Bakar Siddiq. Apa kata Rasul SAW? Innaha saghirah. Fatimah itu kecil, nggak pas buat mereka. Antum kalau ngelamar anaknya orang, mertua ngomong, aduh dia masih kecil. Antum jangan ngomong, saya tunggu pak. Antum itu ditolak, artinya ketika diomongin masih kecil berarti antum ditolak. Dan ditolak Abu Bakar Siddiq. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, ada salah satu kerabatnya Ali, ada perempuan maula, dia bekas budak yang dibebaskan. Dia ngomong, Ali, kau tahu enggak? Inna Fatimah tukhtab. Fatimah itu sudah dilamar, ada yang ngelamar dia. Ya terus, tapi nggak diterima. Kau coba ngelamar dia. Aduh, aku ngelamar Fatimah, punya apa aku? Miskin, Ali bin Abi Thalib. Mahar apa yang aku akan berikan kepada putri Rasul SAW, putri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Ya, kau cobalah terus dikompori ya sama tuh perempuan. Akhirnya Ali berangkat, datang ke Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Duduk. Ali duduk, ditanya sama Rasulullah SAW, alaka hajah? Ali, kau ada perlu? Gak bisa ngomong, untuk bayangkan gimana mau ngelamar ini ya. Ali, kata Ali, gak keluar suara satu pun dari mulutku. Nabi tanya lagi, alaka? Ali, kau ada perlu gak? Bengong jawab, sampai ketika, kau ada perlu gak? Gak bisa jawab. La'allaka takhtubu Fatimah, kau mungkin datang melamar Fatimah. Iya Rasulullah SAW. Ya udah, Nabi yang buka tidak. Baik, kau punya apa? Orang kau nikah harus ada maharnya. Gak punya apa Rasulullah SAW tadi. Aina dir'ukal hutamiyah, mana baju perangmu yang disebut dir hutamiyah? Kata Rasul, ada Rasulullah SAW, tapi itu harganya cuma 400 dirham. Mana pantas buat putrimu? Kata Rasulullah SAW, aku kawinkan engkau dengan mahar
birrukal hutami. Di tempat itu dikawinkan Ali bin Abi Thalib. Selesai. Masya Allah. Tapi orang kalau mau nikah kan harus walimah. Ali nggak punya duit, walimah dari mana dia? Akhirnya tuh baju besinya diserahkan kepada Fatimah sebagai mahar. Ya ada sahabat-sahabat Ansor yang bantu Ali, 1 ekor kambing seberapa, dan Ali akhirnya berusaha untuk cari tambahan duit. Orang mau kawin itu butuh modal kan? Bukan cuma modal bondo nekat. Ali tahu dia butuh modal. Makanya akhirnya dia dikasih sama Nabi 1 ekor onta yang sudah tua, dan dia mendapatkan 1 ekor onta tua ketika perang Badar. Jadi dia punya 2 ekor onta tua yang biasa digunakan untuk ngangkut barang-barang. Akhirnya dia bekerja sama dengan salah seorang di Madinah itu untuk cari idkhir, rumput idkhir. Rumput itu yang biasa digunakan untuk untuk atapnya rumah, seperti itu. Berangkatlah Ali dengan 2 ekor ontanya. Diparkir ontanya di depan rumahnya orang Ansor. Ali berangkat cari. Ketika Ali sudah dapat banyak, ternyata di dalam rumah itu ada Hamzah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hamzah lagi mabuk. Itu pada tahun kedua setelah perang Badar. Jadi khamar belum diharamkan. Ya biasa ada biduannya yang sedang nyanyi-nyanyi, mereka pesta miras di sana. Sebelum diharamkan nggak masalah. Si penyanyinya ini melihat ada 2 ekor onta di depan sana, maka Hamzah dikomporin supaya Hamzah menyembelih 2 ekor onta itu. Bangun Hamzah, dia keluarkan pedangnya, diputus punuknya onta itu 2. Ya orang mabuk. Kemudian jantungnya, hatinya onta itu diambil sama Hamzah. Udah dibawa ke dalam. Ali udah bawa idkhir, lihat darah berceceran, ontanya sudah mati, nangis Ali. Kata dia, nggak tahan air mataku netes. Aku tanya, siapa yang melakukan ini? Hamzah, lagi mabuk di dalam. Hamzah pamannya Ali, nggak berani Ali sama pamannya. Aduh, kita lihat laporan ke Rasul SAW dengan wajah dan air mata yang menetes di wajahnya. Ya Rasulullah, nih Hamzah bikin ulah nih Hamzah. Nabi langsung berdiri, diambil selendang jalan menuju ke rumah itu. Minta izin masuk ke rumah. Nabi SAW mengasih tahu Hamzah, oh itu gimana melakukan hal ini? Orang mabuk ya. Dilihat kakinya Rasul SAW. Kemudian dilihat musalnya. Kemudian dilihat wajahnya. Apa kata Hamzah? Hal antum illa abidun li abi. Kalian ini semua adalah budaknya bapakku. Oh, ini orang mabuk, kata Rasulullah. Ya udah, ditinggal sama Rasulullah. Subhanallah, jemaah. Menikahlah dengan Fatimah, dan dari Fatimah ini semua keturunan Rasulullah SAW sampai hari ini. Dari Hasan dan Husain. Muncul Hasan dan Husain sebagai cucu Rasul SAW, dan Rasul sangat cinta kepada Hasan dan Husain. Ketika Rasul SAW hendak bermubahalah dengan orang-orang Najran, itu yang dipanggil Hasan, Husain, Fatimah, dan Ali bin Abi Thalib. Ali memiliki keutamaan yang banyak sekali, dan Ali berjuang. Namun akhirnya Ali juga mati di tangan orang-orang Khawarij, orang-orang teroris. Mungkin bahasa sekarang teroris, ya dulu bahasanya Khawarij. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Utsman bin Affan, kemudian mereka bertindak membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ali tewas pada tahun 40. Pada tahun 40 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab di sini.
Jadi ini ada pertanyaan tentang apakah Polri sudah tahu dengan kesesatan Syiah umpamanya. Insya Allah mereka tahu karena MUI bekerja sama dengan Polri juga, Allah. Dan kita melihat fatwa MUI juga insya Allah sudah sampai kemana-mana. Ya, semoga Allah Jalla Jalla menyelamatkan negeri kita dari aliran-aliran seperti mereka yang membantai umat Islam di Suriah. Jadi kalau kita melihat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang ada di Suriah dibantai oleh ISIS, dibantai oleh pemerintahan Bashar Assad, dibantai oleh Syiah. Mereka benar-benar berkumpul semua, dan apalagi sekarang semua berusaha untuk membunuh mereka. Kita hanya bisa berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah menjaga kaum muslimin yang berada di Suriah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di sana dari kejahatan semua sektor-sektor yang ada di sini. Nah, insya Allah beberapa bulan ke depan istri Ana melahirkan anak pertama. Mohon saran nama untuk anak-anak kelak, nama laki-laki dan perempuan. Tuh tadi ada 4 nama lelaki: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nama perempuan ada Fatimah, ada Aisyah, ada Ummu Kalthum, ada Ruqayyah, Hafsah. Kadang-kala kita ini cari nama, Ustaz saya minta nama buat anak saya yang tidak ada di Indonesia. Kasih nama apa yang nggak ada di Indonesia cuma. Yang salah satu hak anak kita mendapatkan nama yang indah ya, nama yang indah. Kasih nama yang indah anak kita. Itu nama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jangan kasih nama anak Ronaldo. Nggak boleh Ustaz. Itu namanya orang kafir. Kau kan ingin anak muslim masuk surga. Nah, dalam beberapa kajian Ustaz sering menganjurkan penggunaan kalender Hijriah, sehingga membuat saya penasaran. Ada apa dengan kalender Masehi? Lalu saya coba transit kata Masehi di Google. Di Google Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ternyata artinya adalah Kristian atau Kristen. Nah, Masihi itu artinya Kristian, karena mereka Masihi disebut adalah orang-orang Nasrani. Pertanyaan saya adalah bagaimana hukum menggunakan kalender Kristen pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, mengingat kalender Masehi atau Masihi atau Al-Masih atau apa nih adalah tahun Anno Domini, yang artinya adalah tahun Tuhan kami. Yesus Kristus telah ada lebih dahulu. Lalu bagaimana kita menyikapi pada masa kini, karena sampai mati pun di kuburan kaum muslimin tetap menggunakan tahun Kristen dan misalnya. Subhanallah jemaah. Perlu diketahui bahwa bangsa Arab ketika di masa Rasulullah SAW tidak punya kalender. Mereka tidak punya kalender tahun, mereka bulan punya. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di surat At-Taubah Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi tertulis adalah 12 bulan. 4 bulan adalah bulan haram. Ini bulan adalah Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah sampai akhir. Bagaimana di masa Rasulullah SAW? Apakah mereka menggunakan kalender Masehi? Karena kita tahu orang-orang Kristen sudah ada sebelum Islam. Nabi Isa alaihissalam diklaim lahir pada tahun pertama Masehi. Sekarang tahun 2016, jadi umurnya sudah 2016 tahun umpamanya. Orang Arab tidak pakai Masehi. Orang Arab pada waktu itu pakainya tahun gajah. Mereka memberikan tahun dengan peristiwa.
Umpamanya ketika ada peristiwa gajah, mereka tahun gajah. Peristiwa susah, mereka katakan peristiwa Amul Huzni disebut. Tidak ada tahun. Sampai meninggalnya Rasulullah SAW, sampai meninggalnya Abu Bakar Siddiq, peristiwa pengadaan kalender Hijriah ini pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka tidak pakai kalender Masehi. Itulah jamaah. Kita ini harus mempertahankan identitas kita. Muslim ya banyak Masehi. Umpamanya orang India punya kalender sendiri, Muslim Hijriah ya. Kemudian orang Nasoro, orang Kristen punya Masehi. Silahkan mereka pakai sendiri-sendiri, nggak masalah. Bahasa juga seperti itu. Islam punya bahasa Arab, ini punya bahasa macam-macam. Silahkan. Karena ini memang peradaban di dunia ini yang saling mempengaruhi sebenarnya. Di masa Umar bin Khattab, Umar dapat surat. Surat itu Umar kirim surat kepada salah satu sahabat. Sahabatnya tanya, wahai Umar bin Khattab, kita ini dapat surat dari engkau, nggak tahu tahunnya tahun kapan, bulannya jelas, tanggalnya jelas, tapi nggak ada tahunnya. Maka ketika itu para sahabat duduk bersama bermusyawarah, kita ini mau pakai kalender apa? Sebagian mengatakan bagaimana kalau kalendernya bermula dengan diutusnya Rasul SAW, atau kalendernya dimulai dengan wafatnya Rasul SAW. Semua akhirnya sepakat kalendernya dimulai dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau kita di Indonesia, padahal mayoritas Muslim Ustaz, tapi kenapa kok pakainya Masehi? Kita ini dijajah Belanda 350 tahun. Dan notabene Belanda adalah Kristen. Mereka bawa itu kalender ke sini dan akhirnya pengaruhnya sampai sekarang. Tapi kita sebagai Muslim, ya tolong sebagai Muslim di rumahnya bikin pengajian, bikin janji apa, kita paling tidak bisa menggunakan kalender Hijriah kita sebagai sosok Muslim. Barakallahu fiik. Bolehkah kita sedekah jariah dengan maksud pahalanya diberikan ke orang kita cinta yang sudah meninggal? Boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, Masya Allah, 5 menit lagi jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, inna ummi infalat, ibuku itu nyawanya keluar, walam tusi, dan dia tidak sempat berwasiat. Apakah kalau aku bersedekah buat dia? Bisa, bisa. Jadi bersedekah itu bisa. Saya bujangan. Saya kira judul Fantastic Four adalah poligami. 4 istri. Jadi semangat ke sini. Mohon nasihatnya biar kami yang bujangan agar fantastik dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi kalau urusan kawin itu Masya Allah semangat orang-orang. Insya Allah untuk masalah poligami besok kita bisa asalkan ngaji di Blok M Square ya. Apa judulnya? Ustaz, aku ingin poligami. Iya, judul gitu ya. Insya Allah kita bahas masalah. Antum menuntut ilmu itu, yang pertama jalannya antum ke sini mengantarkan antum ke surga. Ibu-ibu rame banget di atas. Kenapa? Oh, dari tadi nggak kedengaran. Pas masalah poligami kedengaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jangan anak lihat ini pertanyaan dari ibu-ibu nih supaya adil nih kita. Soalnya antum lihat, ya, wanita itu indah, kertasnya indah, kertasnya, tulisannya Masya Allah. Ada yang nggak boleh dibaca. Aduh, ini ada yang Pak Ustadz, kalau berkali-kali gagal karena wajah anak nggak cantik, solusinya apa? Berdoa sudah, usaha sana sini sudah,
minta doanya ya Ustaz. Ya, anak doakan semoga cepat nanti mendapatkan jodoh ya. Ada yang mau nikah di sini? Nanti hubungin panitia insyaallah. Gitu Pak. Jadi para wanita memang kesian, dia menanti. Ingat jodoh itu rezeki dari Allah. Anti berusaha berdoa, kencengin doa. Mungkin anti tidak akan mendapatkan pasangan hidup di dunia, tapi Allah akan berikan pasangan hidup kepada anti kelak di akhirat yang lebih indah dari semua lelaki yang ada di sini. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ini apaan nih Bang? Masya Allah, hadiah buat Ustaznya. Alhamdulillah. Ustaz, saya sudah rajin datang kajian salaf, tapi sampai saat ini suami saya belum mau berjamaah ke masjid. Mohon doa Ustaz agar suami saya mau belajar ngaji dan mau ke masjid. Subhanallah. Ini ujian. Ada yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Ada yang istrinya Masya Allah, suaminya nggak baik. Itu ujian dalam kehidupan ini. Maka bagaimana tugas istri? Berusaha memperbaiki suami dengan cara yang santun. Berikan nasihat kepada dia dengan cara surat. Kita tulis surat kepada ibu, tulis surat kepada suaminya, mohon sama suaminya. Mungkin ibu-ibu punya buku tentang sholat berjamaah ya, fadilah sholat berjamaah, datang ke suaminya. Bang, aku nemu buku nih bang, takut buku ini sesat bang, ya coba abang baca. Insya Allah tuh suaminya baca. Tapi kalau ibu ngomong sama suaminya, bang, abang itu sudah tua, sudah bau kuburan, baca nih buku. Berantem macam seperti itu. Nasihat yang baik buat suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, sekali lagi kita doakan negeri kita. Kita doakan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi dan wakilnya, semoga Allah senantiasa membimbing mereka ke jalan yang benar. Negeri kita dijaga dari segala makar orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kita ini. Innahu sami'un mujibud da'awat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.